balik lagi di Pukis, podcastnya IPM Muncul yang kece abis. Di episode kali ini kita mau ngebahas soal hal yang biasanya berkaitan banget nih dengan para remaja. Di masa-masa pubertas ini ya, kita mau ngebahas soal organ reproduksi. Tapi sebelumnya, aku mau ngasih disclaimer dulu kalau episode ini berisi tentang edukasi murni dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung siapapun atau apapun. Nah, sebelum kita mau ngebahas soal organ reproduksi lebih lanjut, kita mau kenalan dulu sama pemateri kita yang kece abis ini. Halo, perkenalkan saya Bu Novi. Di sini saya sebagai pemateri dengan tema kesehatan reproduksi. Oke, kita mau tanya dulu nih sama Bu Novi. Pengertian dari organ reproduksi itu apa sih, Bu? Kesehatan organ reproduksi nih pengertiannya. Baik, jadi untuk kesehatan reproduksi sendiri itu meliputi keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, baik itu dengan laki-laki dan perempuan. Jadi kesehatan reproduksi itu tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, jadi dengan psikis, sosial juga berkaitan. Nah, ternyata panjang ya pengetahuan tentang pengertian apa sih organ reproduksi itu. Selanjutnya nih aku juga mau tanya nih sama Bu Novi, kenapa sih kita harus benar-benar menjaga organ reproduksi terutama kepada para remaja itu kira-kira kenapa tuh? Baik, untuk remaja perlu mengetahui informasi kesehatan itu sedini mungkin untuk dapat bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara organ reproduksi kita. Karena kenapa? Organ reproduksi kita itu menjamin keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi berikutnya supaya lebih berkualitas gitu. Jadi kenapa memang dimulai dari remaja? Karena supaya menjadi kebiasaan sedini mungkin gitu sampai nanti sudah tua kayak gitu. Nah, jadi ternyata menjaga kesehatan organ reproduksi itu penting banget ya teman-teman. Dan banyak juga bahaya yang biasanya mengintai kita kalau kita enggak menjaga kesehatan organ reproduksi dengan benar. Yang selanjutnya bakal kita bahas adalah topik utamanya, yaitu kalau dari pandangan dunia kesehatan sendiri nih, gimana sih caranya untuk menjaga organ reproduksi dengan baik dan benar sekaligus untuk mencegah penyakit datang. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk merawat organ reproduksi kita. Yang pertama, misalnya pakaian dalam atau celana dalam itu diganti minimal 2 kali sehari. Terus menggunakan celana dalam yang berbahan yang bisa menyerap keringat. Selanjutnya, ketika kita setelah dari kamar mandi, misalnya pipis atau BAB, itu sebaik mungkin bisa dibersihkan dengan yang kering supaya tidak lembab dan tidak bau. Misalnya pakai handuk ya yang kering, yang bersih, jangan handuk yang bau misalnya kayak gitu. Nah, kalau itu tadi dasar-dasarnya cara untuk merawat organ reproduksi, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih Bu untuk cara yang khusus bagi putra atau putri gitu? Ada sih. Jadi selain itu tadi, cara merawat organ reproduksi kita itu kita ini ya, yang laki-laki dulu misalnya. Jadi untuk laki-laki dalam merawat organ reproduksi itu sangat dianjurkan setelah habis pipis atau keluar air mani, mungkin yang sudah mimpi basah, yang sudah tahu, itu minimal dicuci. Jadi jangan dibiarkan. Misal kita setelah pipis terus kita udah gitu aja, biasanya laki-laki itu kan pipisnya di sembarangan kayak gitu. Jadi diusahakan ya untuk dimulai dari remaja ini supaya kalau pipis tuh dibiasakan di kamar mandi sehingga ada air gitu. Dan selanjutnya sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan ya. Untuk di agama kita juga dianjurkan untuk hitan itu supaya menghindari adanya penumpukan bakteri sebenarnya, karena yang di ujung itu ada endapan. Misal kita habis pipis keluar air mani itu akan mengendap di ujung itu, kalau tidak dibersihkan itu bisa mengendap dan menimbulkan infeksi, bahkan bisa menjadikan kanker penis kayak gitu ya. Mungkin itu lebih horornya gitu ya. Tapi yang terpenting itu menghindari dari bakteri supaya bersih gitu aja. Kalau untuk yang perempuan itu sebenarnya sama sih kayak setelah buang air kecil gitu, itu dibersihkan itu. Dan sebisa mungkin ceboknya itu dari arah depan ke belakang. Karena kita tahu ya anatomi organ reproduksi cewek itu lebih rumit ya. Jadi kan kita kalau cewek ini
bukan tabu lagi ya. Bukan, Ya, edukasi. Jadi organ reproduksi cewek itu kan ada 3 lubang yang di situ ya. Yang di depan itu keluarnya air kencing, terus lubang vagina sama lubang anus ya. Jadi sebisa mungkin kalau cebok itu dari depan supaya kotoran itu tidak kembali. Kalau anus itu kan paling kotor ya. Jadi supaya tidak kembali ke atas, jadi tidak menimbulkan infeksi di lubang vagina misalnya kayak gitu. Terus selain itu tuh pola makan. Pola makan cewek itu akan berpengaruh dengan hormon sehingga mempengaruhi menstruasi kita. Jadi siklus menstruasi kita. Dan tadi disebutkan di atas tadi pengertiannya tadi bukan hanya secara fisik tapi secara psikis juga mempengaruhi organ reproduksi kita. Dan yang perlu diketahui untuk menjaga kebersihan tentang saat menstruasi, sebisa mungkin pembalut diganti minimal 4 jam sekali supaya menghindari bakteri-bakteri yang keluar dari ikut darah itu tidak kembali ke tubuh kita gitu ya. Jadi memang benar bersih gitu dan diusahakan pilih pembalut yang memang aman karena bukan rahasia lagi ya kalau pembalut yang kita pakai itu beredar banyak berita itu memang ada pemutihnya, ada itu kan memang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi sebisa mungkin diminimalkan pemakaian pembalut yang berlebihan gitu aja. Ya diusahakan ganti itu tadi, terus kalau misal sudah dikit, udah flek atau apa, biasanya kan kita banyak itu 3-4 hari gitu. Selanjutnya itu kan flek itu kalau misal kita nyaman gak pakai pembalut sih mending gak usah atau kita cari pembalut yang apa ya ada bahan kain gitu ya. Jadi itu lebih aman, kita nyucinya juga tahu, kita nggak mungkin pakai deterjen, nggak mungkin pakai pemutih kayak gitu. Nah, itu tadi ya ternyata caranya untuk menjaga organ reproduksi teman-teman. Jadi yang cewek ini ternyata dari pola makan juga ngaruh itu sama kesehatan reproduksi. Setelah tahu kalau ternyata banyak banget hal-hal yang harus diperhatiin mengenai kesehatan reproduksi ini, aku juga mau tahu nih apa aja bahayanya kalau misal kita menyepelekan atau mungkin enggak menjaga organ reproduksi dengan benar. Soalnya kan pasti banyak nih dari teman-teman yang mungkin menganggap sepele ya organ reproduksi itu, padahal menurut aku itu penting banget. Jadi aku mau tanya bahayanya apa aja sih Bu kalau kita tidak menjaga dengan benar? Kalau bahayanya sih sebenarnya banyak ya yang kasusnya ketika kita tidak menjaga organ reproduksi. Misal dari kebersihan dulu lah, dari hygiene kita yang kurang, itu kan bisa tertumpuknya bakteri di situ sehingga ada yang namanya infeksi saluran kemih, infeksi di lubang vaginanya, terus kayak nanti lebih menjurus ke kanker. Itu kan sebenarnya juga dari hygiene kita. Selain dari hygiene kita, maksudnya kebersihan kita, itu juga dari pola makan. Selama kita makannya sehat, itu akan meminimalkan lah setidaknya. Kan kita juga tidak tahu sebenarnya itu tuh sumber penyakitnya dari mana. Cuman kita kan hanya bisa mencegah ya. Jadi memang makanan itu berpengaruh banget. Apalagi makanan yang sekarang anak-anak remaja suka itu kan yang junk food, yang kayak gitu, frozen. Pemicu kanker sebenarnya kan dari situ ya, selain pola hidup yang lainnya. Tapi untuk kebersihan sendiri memang sangat penting. Selain untuk kesehatan reproduksi kita, untuk kesehatan diri kita juga penting kayak namanya kebersihan. Selain penyakit-penyakit yang memang sudah banyak seperti kanker dan sebagainya, penyakit menular seksual itu juga menjadi ancaman buat kita ya. Makanya remaja sudah dibekali tentang kesehatan reproduksi supaya bisa menjaga dengan baik. Karena untuk kedepannya kalian sebagai generasi yang kedepannya lebih baik berkualitas begitu. Jadi memang perlu digarisbawahi bahwa edukasi tentang organ reproduksi untuk para remaja itu agar paham betul fungsi dan pentingnya menjaga organ reproduksi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan yang seperti dijelaskan di atas tadi. Oke, itu tadi ya poin-poin yang kita bahas dari pentingnya menjaga organ reproduksi, bahayanya, dan mengapa kita perlu menjaga organ reproduksi. Dan aku mau berterima kasih banget untuk Bu Novi yang udah
menjelaskan dengan detail tentang organ reproduksi. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian dan bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Kesimpulannya di episode ini, kita tuh harus bisa, untuk para remaja apalagi nih ya, kita harus bisa menjaga kebersihan, pola makan yang baik, dan mengontrol emosi agar tidak menjadi sesuatu yang kayak dibilang tadi mengendap dan menjadi sesuatu yang berakibat fatal pada kemudian hari gitu. Dadah!